Episode 102. Suamiku seorang CEO. Dengan cepat Luffy menukar gelas berisi teh manis itu. Ini Kak. Ah iya terima kasih Del. Ayo habiskan Della dan rasakan senjata makan tuannya. Lupita tertawa jahat dalam hati. Mereka berdua duduk dalam satu meja makan yang sama, yang berada di dalam dapur. Luffy sengaja memainkannya ponselnya sambil menunggu Della meminum teh manis itu. Loh Kak, kok teh manisnya nggak diminum? Iya tadi nunggu dingin dulu. Tidak ingin Della curiga, Luffy menyeruput teh manis itu perlahan dengan santai. Melihat Lupita sudah meminum teh manis buatannya, Della tersenyum puas. Ia ikut meminum teh manis buatannya sendiri. Iya Kak, ini ada biskuit kaleng, pasti enak kalau dicelupkan ke dalam teh manis. Oh iya. Della mengambil biskuit dari dalam kaleng dan mencelupkan ke dalam teh manis. Lupita tersenyum samar, ayo habiskan Della, setelah ini aku akan melihat drama yang kau buat sendiri. Gumamnya dalam hati. Kak, kok malah bengong? Ayo ambil biskuitnya, habiskan dong tehnya. Hargai yang sudah buatin. Oh, tentu saja. Luffy mengambil biskuit dari dalam kaleng dan mencelupkan ke dalam teh manis seperti saran Della. Kau benar Del, ini sangat enak. Luffy tertawa renyah. Della meneguk sisa teh manis itu hingga habis. Akhirnya kenyang juga. Pinter Della kau sudah menghabiskan teh buatanmu sendiri. Kau pikir aku bodoh? Aku melihat kau memasukkan sesuatu di dalam gelas itu. Aku tidak akan jatuh kedua kali ke lubang yang sudah kau buat. Luffy mengangkat sudut bibirnya. Ayo Kak, habiskan. Sayang kan tehnya belum habis. Hadue. Kenapa tiba-tiba perutku tidak enak ya? Luffy bersandiwara dengan mimik muka kesakitan seraya memegangi perut. Wah, secepat itukah reaksinya? Bagus obat itu langsung bekerja. Tapi temanku bilang reaksinya setengah jam setelah diminum. Ternyata secepatnya itu sudah terlihat hasilnya. Ah. Aku sangat senang melihatmu kesakitan seperti itu, Lupita. Della tersenyum penuh kemenangan. Aku mau ke kamar dulu, tiba-tiba perutku kram. Kok bisa tiba-tiba sakit? Atau kakak punya sakit mah kali? Della berargumen. Gak ada kok. Ya sudah aku ke atas dulu. Luffy berdiri sambil terus memegangi perut. Apa perlu aku antarkan Kak? Tidak usah. Nanti juga sembuh sendiri. Luffy berjalan meninggalkan dapur dan menaiki anak tangga. Nikmatilah hasil perbuatanmu sendiri. Luffy tertawa renyah di sela langkahnya menuju kamar miliknya bersama suami tercinta. Setelah Luffy sudah hilang dari pandangan, kini gantian Della yang terbahak sambil memukul-mukul meja. Kita lihat saja Luffy, sebentar lagi kau akan kejang-kejang. Della terus terpingkal-pingkal merayakan kemenangannya. Della. Apa ada yang lucu? Tiba-tiba Mak Isah masuk ke dapur sambil menaruh piring kotor. Anak perempuan kok ketawanya seperti itu? Ingat, ini malam Jumat. Nasihatnya pada keponakannya itu. Cek. Apa hubungannya ketawa dengan malam Jumat Bi? Awas, nanti ada yang ikutin ketawa kamu. Celetuk Mak Isah berjalan pergi dari dapur. Benar juga ya. Ini kan malam Jumat. Mana di belakang dapur ada pohon beringin, kan serem. Ih. Della bergidik. Kepalanya terlintas bayangan kuntilanak yang melayang. Buru-buru ia keluar dari dapur. Di ruangan keluarga Mak Isah dan Della sedang menonton film, Ikatan Rindu, tak lupa cemilan di atas meja dan 2 juice alpukat. Bi, Della lihat sekarang sikap Bibi kok jadi baik dengan wanita itu. Wanita itu siapa? Ya Lupita, siapa lagi emang? Oh itu. Iya Bibi nggak mau kecewain Harlan, kalau Bibi benci istrinya, nanti Harlan pergi dari rumah ini ninggalin kita. Bibi nggak mau itu. Ish. Bibi ini gimana sih? Gagal dong rencana kita. Della mengerucut kesal. Lagian kan Lupita anaknya baik, suka nemenin Bibi ngobrol kalau lagi suntuk, terus buatin kue yang enak-enak, pokoknya dia pinter masak. Puji Mak Isah tanpa basa-basi. Kok Bibi malah muji dia terus sih?
Apa Bibi yakin dia akan jadi istri yang baik buat Kak Harlan? Gerutu Della, mendesis kesal. Ya kita lihat aja nanti Del, Harlan sepertinya sangat cinta sama istrinya. Kau lihat sendiri kan? Kemarin gimana Harlan marah gara-gara istrinya masuk rumah sakit, ngebayangin si bule itu marah Bibi jadi ngeri. Bibi kan ibu asuhnya, masa tidak bisa kendalikan Kak Harlan? Oh. Tiba-tiba Della merasakan perutnya sakit, ia memegangi perutnya sambil membungkuk. Kau kenapa Del? Mak Isah terlihat panik, melihat wajah Della pucat. Dengan cepat Della berlari masuk ke dalam kamar mandi. 15 menit kemudian ia kembali duduk di sofa menemui bibinya. Ada apa dengan perutmu? Gak tahu Bi, tiba-tiba perutku mules dan melilit. Mungkin kau ada salah makan. Ah, aku biasa saja makannya nggak ada yang aneh-aneh. Saat sedang berbicara, lagi-lagi Della merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Ia berlari lagi masuk ke dalam kamar mandi. Terus berlanjut sampai 7x bulak-balik. Keringat dingin mengucur deras dari pori-pori kulitnya. Mak Isah yang sejak tadi melihat keponakannya bulak-balik ke toilet, berjalan mendekat saat ia sudah keluar dari kamar mandi. Del, minum obat ini dulu untuk pereda sakit perut, lihat tubuhmu gemetar begini dan terlihat lemas. Della kenapa Bu? Tiba-tiba Lupi sudah berdiri di depan pembatas ruangan. Mata Della terbelalak sempurna melihat Lupita segar bugar tanpa ia merasakan sakit sama sekali. Sepertinya ada salah makan. Tiba-tiba mules dan buang-buang air terus-menerus. Oh itu, mungkin diare. Kasih minum air garam aja Bu, supaya diarenya berhenti. Kasihan loh kayaknya Della lemas. Lupi tersenyum jahat dengan sorot mata intimidasi. Kok Lupi nggak kenapa-napa sih? Bukannya tadi ia sakit perut? Apa aku salah taruh teh manis ya? Ah, nggak mungkin. Atau jangan-jangan. Della menatap Lupi tersenyum mengejek padanya. Sialan. Pasti dia yang sudah menukar teh manis itu. Umpatnya dalam hati. Agur. Della menggeram kesal seraya masuk kembali ke dalam kamar mandi, karena perutnya kembali melilit. Brak. Kau yang menabur kau yang menuai hasilnya Della. Lupita gelengkan kepala seraya meninggalkan dua wanita yang sedang panik itu. Ia berjalan ke teras menghampiri Sang Arjuna yang baru pulang kerja. Harlan keluar dari mobil setelah William membukakan pintu. Terlihat senyum terbit di B1 bir istrinya yang menunggu di depan teras. Tumben istriku menunggu suaminya pulang. Harlan mengsatu kening istrinya, kamu cantik sekali malam ini, sepertinya kau sedang bahagia. Mengusap lembut pipi mulus Lupita. Tentu saja, karena aku habis menang perang. Lupita tergelak. Kedua alis Harlan mengerit, menang perang maksudnya. Sudahlah nggak usah dibahas. Mas nggak akan ngerti. Mulai nakal ya. Mencubit dagu istrinya. Ayo masuk Mas. Menarik tangan suaminya. Sun dulu dong. Tersenyum menggoda. Ish, Mas apaan sih? Ini kan di luar, udah nanti aja di kamar. Lupi membalikkan tubuhnya ingin masuk ke dalam, namun Harlan menariknya hingga terjatuh ke dalam P3 lukan suaminya. Sebelum istrinya protes Harlan sudah membungkam B1 bir Lupita. Apa daya Lupi tidak dapat berontak keinginan suaminya yang keras kepala. Sebenarnya ia malu karena berada di depan teras. Sudah pasti satpam melihatnya walau dari jarak yang jauh sekalipun. Sementara William yang masih berada di belakang Harlan menelan salivanya. Glek, cek. Bikin mataku ternoda. Mengalihkan pandangannya ke samping. Ehem. Suara deheman menghentikan aktivitas mereka berdua. Lupi tampak bersyukur bisa lepas dari jeratan B1 bir suaminya. Harlan menoleh asal sumber suara itu. Astaga Will, Harlan tersentak kaget melihat William masih berdiri di belakangnya. Ngapain kau di situ? Ngintip ya. Tadinya saya mau masuk ke dalam, tapi badan Tuan menghalangi jalan. Ucapnya lirih tanpa bersalah. Cih. Bisa-bisanya cari alasan, bilang aja kau iri kan. Melihat aku bermesraan.
Siapa suruh jadi jomblo abadi? Sana cari pacar biar nggak ganggu orang bermesraan. Ledek Harlan, merangkul pinggang istrinya dan berjalan masuk ke dalam. Lupita terkekeh melihat atasan dan bawahan itu selalu berdebat. Seketika raut wajah William berubah merah, ia berjalan masuk ke dalam rumah dengan hati dongkol. Episode 103. Lupita bersama Harlan masuk ke dalam ruangan. Mas, mana pesananku? Pesanan apa yang? Alis Harlan bertautan. Loh, kan tadi sore aku sudah kirim pesan, minta dibelikan ayam mercon kep sambal bacot yang sedang viral itu loh. Mas balas, oke. Oh itu. Ya ampun, lupa sayang. B1 bir. Lupita mengerucut, Harlan tahu kalau istrinya sedang merajuk. Will. Saya tuan. Belikan ayam mercon kep sambal bacot. Aku tidak ingin istri cantikku ini merajuk. Mencubit gemas dagu istrinya sambil terkekeh. Ish, apaan sih mas, main cubit aja. Dasar G3 nit. Gerutu Lupita manja. Harlan sangat suka istri kecilnya manja, membuat ia kangen dan jatuh cinta setiap hari. Siap tuan. William berjalan kembali keluar mansion dan masuk ke dalam mobil yang terparkir. Puaskan sekarang. Jangan lupa nanti malam tambah rondenya. Berbisik di telinga Lupi seraya mengedipkan mata. Lupita membulatkan matanya, kuat. Setiap hari 3 ronde mas, masa masih minta nambah? Lupita mencabik, Harlan terkekeh geli melihat wajah lucu istrinya. Mereka berjalan menaiki anak tangga menuju kamar tidurnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Mak Isah dari lantai bawah. Harlan tolong. Harlan dan Lupita terkejut, ada apa dengan Mak? Pekiknya. Ayo kita lihat mas. Harlan menuruni anak tangga diikuti istrinya, setahuku tadi Della yang sedang sakit. Ucap Lupi di sela menuruni anak tangga. Jeder. Harlan membuka kasar pintu kamar Della. Ia terkejut melihat Della meringkuk lemah di bawah lantai dengan tubuh gemetaran dibarengi kejang-kejang. Lupita sebenarnya tak tega melihat kondisi Della yang mengenaskan. Wajahnya pucat pasi dan B1 birnya putih, sejak tadi ia sudah banyak mengeluarkan cairan. Tapi itu konsekuensi yang harus Della terima, bila tidak dirinya lah yang akan mengalami seperti Della. Apa yang terjadi dengan Della, Mak? Kenapa bisa begini? Apa Della jatuh dari lantai? Begitu banyak pertanyaan yang terlontar dari bibir Harlan. Sejak pulang kerja Della buang-buang air len. Sudah lebih dari 10x bolak-balik ke toilet. Lihat sampai lemes begini dan tiba-tiba jatuh. Terang Mak Isah panjang lebar. Mas Harlan kenapa begitu khawatir melihat Della berada di lantai? Apakah kebenciannya selama ini hanya pura-pura? Batin Lupita berdecak kesal dan menatap tak suka. Kak Harlan. Panggil Della dengan B1 bir bergetar, menjulurkan tangannya minta diraih Harlan. Harlan terdiam dan serba salah, apalagi ia melihat istrinya menatap kesal padanya. Kasihan Della Len, tolong bawa ke rumah sakit. Pinta Mak Isah di sela isak tangisnya. Cih. Della mencuri kesempatan di saat sedang sakit sekalipun, tak akan aku biarkan walau kau sedang sekarat. Batin Lupi kesal. Harlan cepat bawa Della ke dokter. Perintah Mak Isah. Kenapa kau diam saja, apalagi yang sedang kau pikirkan? Saat tangan Harlan ingin mengendong Della, dengan cepat Lupita menghalangi. Tunggu mas. Akan aku panggilkan satpam untuk mengangkat tubuh Della. Apa maksudmu Lupi? Bentak Mak Isah, kau tidak bisa melarang anakku untuk menolong keponakanku, Della. Mas Harlan itu suamiku, Bu. Aku tidak rela suamiku menyentuh wanita lain termasuk Della. Menatap sinis wajah suaminya. Tak ingin terjadi kesalahpahaman pada istrinya, Harlan urungkan niat mengangkat tubuh Della. Panggilkan satpam kemari. Akhirnya Harlan mengalah, dan membuat Mak Isah murka. Lupita berjalan keluar kamar dan mencari satpam di pintu gerbang. Apa-apaan kamu Len? Kenapa kau tega biarkan Della di lantai dan tidak mau mengangkatnya? Maafkan aku Mak, aku menjaga perasaan istriku. Ucap Harlan lemah.
Sialan kau Luffy. Ternyata kau sudah menguasai Kak Harlan menjadi orang bodoh. Gerutu Della dalam hati. Apa kau tidak merasa, kalau istrimu sudah memperdayaimu? Kau akan menjadi orang bodoh dan patuh pada semua perintahnya. Teriak Mak Isah geram. Sudahlah Mak, jangan dibesar-besarkan. Aku tidak mau ada kesalahpahaman pada rumah tanggaku. Lupita masuk ke dalam kamar bersama dua orang satpam. Ini Mas, Pak Yono dan Pak Udin. Tolong angkat adikku ke mobil, Pak. Pinta Harlan. Nggak mau sama satpam jelek. Mereka bau asem, sama Kak Harlan aja Bi. Rengek Della. Mak Isah menatap tajam netra Harlan dan Lupita bergantian, lalu dibalas tatapan dingin oleh Lupita. Melihat keinginan Della, Luffy memutar matanya malas. Tidak bisa Del. Aku istrinya, tolong jangan membuat keadaan semakin sulit. Aku dan Mas Harlan yang akan membawamu ke rumah sakit. Luffy melirik pada dua orang satpam, ayo Pak angkat Mbak Della ke mobil. Perintah Luffy dengan kedua tangan menyilang. Baiknya. Pak Udin dan Pak Yono mengangkat tubuh Della ke dalam mobil, walau Della bersikeras menolaknya. Sayang kau tidak usah ikut, biar aku saja yang bawa Della ke rumah sakit. Setelah William pulang ia akan segera menyusul. Tidak Mas. Aku akan tetap ikut, aku tidak akan tenang bila Mas berduaan dengan Della. Kedua alis Harlan mengerit, kau cemburu pada orang sakit. Mak yang akan ikut bersamamu, Len. Tiba-tiba Mak Isah menyela dan berjalan mendekat. Untuk apa Mak ikut? Biar aku saja Mak, kondisi Mak juga tidak baik, bagaimana bila nanti jantung Mak kumat? Harlan menolak. Yang dikatakan Mas Harlan benar Bu, sudah aku sama Mas Harlan saja yang pergi. Luffy malas berdebat lagi, bisa jadi Mak Isah buat drama mengharu biru di depan anak angkatnya. Luffy membuka pintu mobil depan dan duduk manis. Mas cepatlah, kasihan Della loh, udah kesakitan begitu. Ucapnya enteng. Harlan pergi dulu Mak. Buru-buru Harlan membuka pintu mobil dan melajukan mobilnya dengan cepat membelah jalanan raya. Di dalam mobil sindiran demi sindiran Luffy ucapkan. Terdengar suara rintihan Della dari belakang jok yang meringkuk di atasnya. Bagaimana keadaanmu Del? Pasti sakit banget ya? Tanya Luffy ingin tahu reaksinya. Della terdiam tanpa keluar satu kata pun. Emangnya kamu makan apa tadi di kantor? Tanya Harlan. Seharusnya kau lebih teliti dalam mencari makanan sehat. Nggak makan yang aneh-aneh kok Kak, sepertinya ada yang sengaja membuat Della seperti ini Kak. Orang jahat pasti akan dapat balasannya. Ucap Della enteng sambil terus meringis kesakitan. Maksudnya, kedua alis Harlan bertautan. Apa tadi dia bilang? Orang jahat akan dapat balasannya. Lupita ketawa ngakak walau hanya dalam hati. Berani sekali dia ngadu sama suamiku. Kau sudah mendapat karma atas perbuatanmu sendiri Della, kenapa malah menyalahkan orang? Lucu. Maksudnya Mas, kalau mau niat jahat sama orang jangan setengah-setengah. Di depan sok baik dan tersenyum manis, tapi di belakang nusuk dari belakang, akhirnya tertusuk sendiri kan? Bukan begitu Del. Luffy tersenyum licik. Sialan. Della mendengus kesel, awas saja kau Luffy. Kalau aku sudah sembuh akan aku balas. Sekarang kau boleh tertawa. Tak lama lagi ketawamu akan menjadi penderitaan. Batin Della dengan nafas memburu. Mobil memasuki gerbang rumah sakit dan berhenti di depan lobi. Tunggu Mas, aku akan panggil perawat untuk mengangkat Della. Luffy keluar dari mobil dan masuk ke dalam koridor. Kak. Segitu bencikah kakak padaku? Bahkan di saat aku sakit kakak tidak peduli, padahal kita berteman sejak kecil, di saat orang-orang menjauhi kakak, hanya aku yang mau berteman dengan kakak. Della menangis terisak. Harlan memutar tubuhnya ke jok belakang. Maafkan aku Del, kakak hanya ingin menjaga perasaan istri kakak. Apakah Harlan sangat mencintai Kak Luffy hingga semua perkataannya dituruti? Iya Del, sangat mencintainya dan tak ingin kehilangan. Tidak Kak. Aku tak rela kakak mencintai wanita lain, termasuk Lupita. Aku pastikan kalian akan berpisah.
jerit Della dalam hati. Mas. Lupita mengetuk kaca mobil, ia datang bersama 3 perawat. Harlan membuka pintu dan keluar, kemudian membuka pintu belakang. 3 perawat menggotong tubuh Della ke atas bunker dan membawa ke ruangan UGD. Seminggu yang lalu kau hampir membuatku gila dengan rasa gatal yang menyengat, kini kau pun masuk ke tempat ini. Semoga kau bisa jera dan belajar dari kesalahan. Gumam Luffy dalam hati, di sela langkah kakinya menyusuri lorong rumah sakit.